Matematika kelas 4 SD, pola gambar dan pola bilangan disertai gambar, penjelasan dan contoh soal dan pembahasan soal latihan di buku kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu untuk menemukan pola gambar membesar dan mengecil, membuat pola gambar membesar dan mengecil, menemukan pola bilangan membesar dan mengecil, dan membuat pola bilangan membesar dan mengecil. Berikut peta konsep dari materi hari ini. Bagian pertama, pola gambar. Tahukah kalian, susunan gambar yang ditata dapat membentuk sebuah pola tertentu? Yang pertama, ada pola gambar membesar. Perhatikan pola gambar berikut. Dapatkah kamu menebak banyak benda selanjutnya? Yang pertama ada 2 bola, pola kedua 4 bola, ketiga 6 bola. Kira-kira pola keempat ada berapa bola? Jika jawaban kamu ada 8, berarti kamu bisa menebak pola gambar membesar. Contoh soal selanjutnya, ada 2 kelereng, pola kedua menjadi 5 kelereng, 8 kelereng. Nah, selanjutnya kira-kira ada berapa banyak kelereng di pola keempat? Kamu bisa menghitung banyak kelereng di tiap kotak. Kotak pertama terdiri dari 2 kelereng, kotak kedua ada 5 kelereng, dan kotak ketiga ada 8 kelereng. Kita bisa mencari selisih antara 2 dan 5 ataupun selisih antara 5 dan 8. Selisih ini bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil, jadi 3. Nah, kenapa ditambah 3? Karena memang dari 2 ke 5 butuh ditambahkan 3 kelereng. Lalu dari 5 ke 8 ditambahkan 3 kelereng. Jadi polanya bertambah 33, sehingga 8 tambah 3 adalah 11. Gambarnya seperti ini. Pada pola gambar membesar, semakin ke kanan maka jumlah benda semakin banyak. Kita ke bagian kedua, pola gambar mengecil. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi pola gambar membesar. Artinya semakin ke kanan maka jumlah benda akan semakin banyak. Tahukah kalian bahwa pola gambar juga ada yang mengecil? Untuk lebih jelasnya, perhatikan pola gambar berikut. Dapatkah kamu menebak banyak benda selanjutnya? Nah, pada pola bilangan berikut, di kotak pertama ada 10 bola basket, kemudian kotak kedua ada 8, dan kotak ketiga ada 6. Kira-kira di kotak keempat ada berapa bola basket ya? Jika kamu menjawab 4, berarti kamu sudah paham. Untuk lebih jelasnya, kita belajar dari contoh soal berikutnya ya. Silakan amati. Untuk kotak pertama ada 12 bola tenis, kotak kedua ada 9, kotak ketiga ada 6. Nah, kira-kira di kotak keempat ada berapa bola tenis ya? Untuk mengetahuinya, kamu bisa menghitung dulu. Tulis banyak bola di bawahnya. Setelah itu cari selisihnya. 12 dikurangi 9 adalah 3. Nah, karena ini pola gambar mengecil, berarti ditulisnya dikurangi 3. Selisih dari 9 dan 6 juga 3, kita tuliskan kurangi 3. Jadi kotak keempat 6 kurangi 3 hasilnya adalah 3. Jika kalian teliti, maka cara menggambar bola tenisnya adalah vertikal ke bawah 3-nya, sesuai dengan pola yang hilang. Pada pola gambar mengecil, semakin ke kanan maka jumlah benda semakin sedikit. Kesimpulannya, pada pola gambar mengecil maka di bawahnya adalah pengurangan, dan pada pola gambar membesar maka di bawahnya adalah penjumlahan.
Untuk lebih jelasnya silahkan buka buku matematika kelas 4 kurikulum merdeka halaman 93 sampai 94. Kita akan bahas soal yang ada di sana. Tentukan banyak benda selanjutnya sesuai pola gambar yang diberikan. Ada 4 kotak, ini adalah pola gambarnya. Kalian diminta untuk menggambar pola gambar di yang kotak keempat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian hitung dulu jumlah semangka yang ada pada tiap kotak. Jadi 4, 8, 12. Ini pola gambar membesar. Setelah itu cari selisih antara 4 dan 8, itu selisihnya adalah 4. Nah, karena pola gambarnya membesar berarti tambahkan 4. Untuk selisih antara 8 dan 12 juga sama, yaitu ditambah 4. Sehingga untuk kotak keempat 12 tambah 4 juga, hasilnya adalah 16. Nah, cara menggambarnya ikuti dengan pola gambarnya, dimana seperti berbentuk persegi dengan di tengah-tengahnya kosong. Di kotak pertama tiap sisinya ada 2 semangka, kotak kedua tiap sisinya ada 3 semangka, kotak ketiga tiap sisinya ada 4 semangka, dan kotak keempat tiap sisinya ada 5 semangka. Jadi kita ikuti polanya juga. Kita ke nomor 2, ada 4 kotak. Yang pertama, kedua, ketiga, dan kita akan menggambar pola di kotak keempat. Bagaimana caranya? Kita hitung dulu banyak bola tiap kotak. Jadi yang pertama itu ada 1 bola, kemudian 5 bola, dan 9 bola. Kita cari selisihnya. Jadi selisih antara 5 dan 1 itu adalah 4. Jadi di kotak kedua kita harus menambah 4 bola, dan di kotak ketiga kita tambah juga 4 bola. Jadi di kotak keempat kita harus menambah 4. 9 ditambah 4 adalah 13. Bagaimana cara menggambar polanya? Jika kalian perhatikan, itu polanya seperti huruf X. Nah, jadi seperti ini gambar polanya. Jika kalian teliti, maka mulai di kotak kedua sampai keempat, itu di tiap ujung sisinya bertambah 1 bola. Jadi memang polanya seperti itu. Kita ke soal ketiga, ini berbentuk segitiga, trapesium yang isinya segitiga. Nah, ini pola gambar mengecil. Kira-kira di kotak keempat menggambarnya apa? Kita hitung dulu banyak segitiga di tiap kotak. Kotak pertama ada 7, lalu lanjut ke 5, lanjut ke 3. Nah, ini sudah pasti pengurangan ya. 7 dikurang berapa agar menjadi 5? Berarti itu dikurangi 2. Jadi 5 dikurangi berapa agar jadi 3? Itu juga dikurangi 2. Artinya di kotak keempat kita tinggal mengurangi 3 dengan 2. Hasilnya itu 1. Bagaimana gambarnya? Gambarnya adalah seperti ini. Ini pola gambar mengecil. Kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 gambarnya seperti ini. Kalian hitung ada berapa banyak belah ketupat di tiap kotak. Didapat pola bilangannya adalah 13, 10, dan 7. Di sini pola gambar mengecil berarti pengurangan. 13 dikurangi 10 adalah 3. Berarti tiap gambarnya berkurang 3. 10 kurangi 3, 7. Jadi 7 dikurangi 3 berapa? Nah, itu adalah hasilnya. Hasilnya adalah 4. Kita gambar 4 belah ketupat pada kotak. Jadi seperti ini. Jika kalian teliti, maka di kotak ke-1 yang menghilang itu adalah belah ketupat yang vertikal atau yang tegak di bagian paling kanan. Setelah dihilangkan, nanti bentuknya seperti kotak kedua. Nah, di kotak kedua juga kalian hapus belah ketupat yang vertikal, yang 3 itu yang paling kanan, tapi yang 3-3-nya. Setelah dihapus, nanti bentuknya seperti pada kotak ketiga. Nah, di kotak ketiga kalian pilih belah ketupat yang vertikal juga, berarti yang paling kiri. Sehingga yang tersisa adalah gambar seperti pada kotak keempat.
Jadi dalam menggambar juga ternyata harus diperhatikan. Kita ke nomor 5, ini pilih salah satu gambar di kotak kanan untuk melengkapi kotak yang kosong di sebelah kiri sesuai pola yang diberikan. Nah, caranya kalian cari selisih di kotak yang berdekatan. Bagian A, kotak ketiga dan 4 itu berdekatan, 6 dan 8, berarti ini selisihnya 2. Artinya kotak kedua adalah 2 ditambah 2 yaitu 4. Jadi jawabannya 4. Di bagian B yang berdekatan adalah kotak 1 dan 2 yaitu 3 dan 5, berarti ini selisihnya juga 2. Jadi di kotak ketiga adalah 5 ditambah 2 yaitu hasilnya 7. Di bagian C yang berdekatan ada kotak 2 dan 3, ini 3 ke 5 berarti selisihnya 2. Jadi sebelumnya berapa yang ditambahkan 2 hasilnya 3 yaitu 1. Berarti jawabannya adalah 1 apel. Dan bagian D ini yang berdekatan kotak 1 dan 2 kita bisa ambil 8 ke 6 berarti berkurang 2. Artinya kotak keempat adalah 4 dikurangi 2. Jadi jawabannya adalah 2 apel. Jadi seperti ini caranya. Demikianlah materi pola gambar. Sekarang kita menuju materi selanjutnya yaitu pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai aturan dalam proses penyusunannya sehingga menghasilkan suatu pola tertentu. Pola bilangan dibedakan menjadi 2 yaitu pola bilangan yang membesar dan pola bilangan yang mengecil. Untuk mengetahui pola bilangan kita harus mencari selisih antar bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan 2 kasus berikut ini. Kasus pertama polanya 1, 4, 7, 10, titik-titik. Nah 1 ditambah berapa agar menjadi 4? 4 ditambah berapa agar jadi 7? Dan 7 ditambah berapa agar jadi 10? Nah ini pola bilangan membesar. Jawabannya ditambah 3. Jadi 4 tambah 3 hasilnya 7. 7 tambah 3 hasilnya 10. Jadi yang berikutnya adalah 10 tambah 3 hasilnya 13. Jika diperhatikan, tampak bahwa bilangan yang muncul setelahnya selalu lebih besar daripada bilangan yang ada sebelumnya. Jadi, pada pola tersebut bilangan semakin membesar. Kita lanjut ke kasus kedua. Pola bilangannya 23, 18, 13, 8, titik-titik. Nah, ini berarti berkurang. 23 dikurangi berapa agar menjadi 18? Atau selisih dari 23 dan 18 itu berapa? Hasilnya adalah dikurangi 5. 18 dikurangi 5 hasilnya 13. 13 kurangi 5 adalah 8. Berarti 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Jika diperhatikan, tampak bahwa bilangan yang muncul setelahnya selalu lebih kecil daripada bilangan yang ada sebelumnya. Jadi pada pola tersebut bilangan semakin mengecil. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang ada di buku matematika kelas 4 Kurikulum Merdeka. Ayo berlatih halaman 99 sampai 100. Silakan kalian buka bukunya ya. Latihan 2. Tentukan bilangan yang tepat sesuai pola bilangan yang diberikan. Yang pertama 7, 19, 31, 43, titik-titik. Nah ini karena pola bilangan membesar berarti penjumlahan di bawahnya 7 ditambah berapa agar jadi 19, atau selisih dari 19 dan 7 itu berapa, hasilnya adalah ditambah 12. Sehingga untuk kotak kelima 43 ditambah 12 hasilnya adalah 55. Nomor 2 ada 12, 27, 42, titik-titik. Ini juga sama, cari selisih antara 27 dengan 12 itu berapa? 27 dikurangi 12 itu adalah 15. Berarti ini 12 harus ditambah 15 agar jadi 27. Selanjutnya yang lain juga sama, ditambah 15. Sehingga kita dapatkan untuk kotak kosong pertama 42 ditambah 15 adalah 57, dan kotak keduanya 57 ditambah 15 adalah 72. Itu jawabannya.
Nomor 3, 96, 85, 74, 63, titik-titik. Ini pola bilangan mengecil. Berarti 96 dikurangi berapa agar menjadi 85? Atau selisih dari 96 dan 85 itu berapa? Hasilnya adalah dikurangi 11. 85 dikurangi 11 hasilnya 74. 74 dikurangi 11 hasilnya 63. Berarti 63 dikurangi 11 adalah 52. Untuk nomor 4, 91, 77, 63. 91 dikurangi berapa agar menjadi 77? Nah, di sini jawabannya dikurang 14. Jadi 77 dikurang 14, 63. 63 dikurang 14 adalah 49 dan 49 dikurang 14 adalah 35. Jadi ini jawabannya. Kita ke nomor 5. Di sini ada 6 kotak, 13, 22, 31, 0, 49, 0. 13 harus ditambah berapa agar menjadi 22? Jawabannya 13 harus ditambah dengan 9. Jadi untuk seterusnya juga sama, ditambah 9. Sehingga kita bisa dapatkan kotak kosong pertama itu 31 tambah 9 yaitu 40. Dan yang kotak kosong kedua 49 tambah 9 yaitu 58. Kita lanjut ke nomor ke-6. Ali diberi tugas oleh guru untuk menata buku pada rak di perpustakaan. Pada rak pertama Ali menata 5 buku, pada rak kedua menata 9 buku, pada rak ketiga menata 13 buku. Tentukan banyak buku yang ditata oleh Ali pada rak kelima. Ini kita buat polanya sesuai dengan angka yang ada pada soal. Jadi polanya adalah 5, 9, 13, titik-titik. Yang ditanya adalah pola kelima. Di sini bertambahnya 44. Jadi yang kelimanya ini 17 ditambah 4 yaitu 21. Jadi banyak buku yang ditata oleh Ali pada rak kelima adalah 21 buah. Nomor 7, di suatu gedung pertemuan terdapat 10 baris kursi. Pada baris paling depan terdapat 20 kursi, sedangkan pada baris kedua terdapat 23 kursi, baris ketiga terdapat 26 kursi, demikian seterusnya sehingga mempunyai pola tertentu. Tentukan A banyak kursi pada baris kelima dan B banyak kursi pada baris ketujuh. Dari banyak kursi yang ada pada soal, kita buat polanya sehingga didapat seperti ini. Ini bertambah 3 polanya. Jadi 20 tambah 3 menjadi 23, 23 ditambah 3 menjadi 26 dan seterusnya. Jadi hasilnya seperti ini, kita tambahkan semuanya. Lalu kita beri tanda pada pola kelima dan ketujuh, karena itu yang ditanyakan. Banyak kursi pada baris kelima dan ketujuh. Ini diberi warna yang berbeda. Jadi berdasarkan pola tersebut jawabannya yang A, banyak kursi pada baris kelima ada 32 buah dan banyak kursi pada baris ketujuh ada 38 buah. Nomor 8, suatu pabrik elektronik memproduksi televisi selama setahun penuh dan memiliki pola tertentu dengan data sebagai berikut sesuai pada tabel. Jadi, tentukan banyak televisi yang diproduksi pada bulan Juni dan banyak televisi yang diproduksi pada bulan Agustus. Di sini di bulan Januari, bulan pertama itu 70, selanjutnya Februari bulan kedua 64 dan seterusnya ada 58 dan 52. Jadi polanya seperti ini, ada 12 bilangan. Nah, dilihat dari sana kita bisa tahu bahwa ini pola bilangan mengecil, jadi pengurangan. 70 dikurangi berapa agar menjadi 64? Jawabannya adalah dikurang 6. Jadi seterusnya ini polanya dikurangi 6. Sehingga kita bisa dapatkan untuk bilangan-bilangan yang lainnya adalah sebagai berikut. Karena bulan Juni adalah bulan ke-6 dan bulan Agustus adalah bulan ke-8, berarti kita tandai di baris ke-6 dan di baris ke-8.
Nah, itu adalah jawabannya. Jadi banyak televisi yang diproduksi pada bulan Juni ada 40 buah, dan yang B, banyak televisi yang diproduksi pada bulan Agustus ada 30 buah. Semoga kalian bisa memahami pembahasan soal-soal dari Bu Guru. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.